Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Kita mulai bacaan kita dengan menarik satu kartu rumi. Ada cerita apa untuk kita? Oke, Merciful Mother Jamal. Oke. Aku letakkan di kanan dulu, nanti aku buka referensi puisinya. Oke, teman-teman, aku buka Wisdom Oracle-nya. Dengan energi besar kita atau energi di atas, aku lihat Merciful Mother Jamal. Jadi ada energi yang penuh kasih sayang, energi kelembutan. Apa kabar kalian yang menonton video ini, teman-temanku? Ayo coba kita lihat. Apa kabar kalian yang menonton video ini? The Fates Reverse, silau ya. Why? Nanti aku atur cahayanya. Kita keluarkan dulu kartunya, teman-teman. Ada apa lagi? Peace Reverse. Di bawah kartu ada Breed, itu bagus sekali. Cahayaku terlalu ya, nanti kita sedikit redupkan. Oke. Time for Nap Reverse. Dan To Be Fair juga reverse. Semua kartu wow. Yang menyelamatkan energi ini adalah kartu Breed ya. Itu teman-teman, nanti kita rapiin cahayanya. Itu kartu yang keluar. Kita ambil dulu kartu yang keluar di sini. Oke. Kalian sudah punya kartunya di sini, dan di bawah kartu ada A Chance in the Wind. Oke, yuk aku coba rapikan sedikit. Baik teman-teman, kita sudah punya kartunya di sini. Kita coba lihat di atas, di kesadaran kita ada Merciful Mother Jamal. Jadi di energi Merciful Mother Jamal itu memuat energi kasih sayang, energi kelembutan ya, feminine energy di dalam diri kita. Kalau aku masukkan ke tarot, ini energinya Impress. Jadi Impress itu ada energinya di dalam diri kita, energi ibu di dalam diri kita. Oke, kalau melihat tebaran ini teman-temanku, aku bisa bilang ya, udah cukup bermain keras di sini. Sudah cukup bermain keras. Ada energi yang berpindah dari Jalal ke Jamal. Kalau pakai kartu rumi bahasanya seperti itu. Dari keadilan menuju pada kelembutan atau kasih sayang. Jadi ada energi yang kita lebih sedikit berlembut dengan diri kita, dengan keadaan di luar diri kita juga. Oke, kartu keadilan terbalik ini. Makanya aku bilang ya, energi berubah dari Jalal ke Jamal, dari keadilan ke kasih sayang di sini. Teman-temanku, ada hal yang berubah di sini. Oke, lihat gambar bangunan di atas punggung kuda, bangunan yang kayak tertiup angin, ya, itu serpihannya terlihat menuju hancur. Nggak tahu apa yang terjadi untuk setiap orang, tentu saja berbeda. Yang bisa aku pakai di sini bahasa umumnya adalah terjadi pergeseran besar-besaran di dalam kehidupanmu. Oke, balik lagi ke setiap orang. Mungkin ada yang terjadi di karir, pekerjaan, ada yang di percintaan, ada di bidang apapun, ya. Pergeseran, perubahan terjadi di sini. Oke, nggak tahu. Ada yang mengalami kehancuran mungkin, ya. Di karir, pekerjaan, karena itu bangunan yang rapuh, bangunan yang runtuh. Oke, satu hal yang tidak kokoh di sini, ya. Kartu A Chance in the Wind bercerita tentang sifat manusia yang sebenarnya mereka menginginkan atau selalu mendambakan kepastian. Manusia itu takut dengan perubahan atau sulit untuk melakukan perubahan. Karena perubahan tidak selalu nyaman, teman-teman. Oke? Ya, menolak perubahan itu adalah gambaran manusia. Tapi aku lihat di sini, keadaan memaksa kita ya, yang mau tidak mau untuk berubah. Jadi teman-temanku, kalaulah cerita kehidupan ini kita rangkum dalam bahasa bahwa seluruh kita bergerak menuju titik cahaya. Mungkin kita akan katakan ada yang berjalan laju, ada yang berjalan pelan, atau kamu ada melihat ada yang berjalan mundur. Ya, pada dasarnya segala hal
tetap bergerak menuju titik cahaya. Oke? Atau bahasanya kita ambil lagi seperti ini, teman-teman. Dunia ini adalah berantakan. Satu hal yang berantakan menuju pada keteraturan. Oke? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita digiring menuju pada titik keteraturan itu. Jadi kita tidak boleh ngejat ya, nggak boleh memponis orang. Karena yang ada di dalam dunia ini kita boleh bilang satu hal yang berantakan. Oke? Nah, seperti ini. Aku bilang sudah cukup bermain keras. Ya, sudah cukup bermain keras. Tiba saatnya kita masuk kepada energi ibu tadi. Energi kelembutan, energi kasih sayang. Oke? Dari energi keadilan menuju energi yang penuh kasih. Teman-temanku, saya muslim ya, saya beragama Islam. Kalau mau kita katakan energi di kesadaran kita ini, terserah ya, mau bilang Tuhan, mau bilang apa di atas ini udah masuk ke sifat Rahman dan Rahim ya, jadi yang penuh kelembutan dan kasih sayang di sini. Oke, belum paham pasti, aku hanya membacakan energi di situ. Ayo coba kita uraikan, teman-temanku. Ayo kita coba masukkan ke case biar kita mengerti energi yang hadir di sini. Oke, teman-temanku, aku udah buka tuh puisi Merciful Mother Jamal, tapi nanti aja terakhir kita bacakan. Teman-teman, The Fates Reverse sama kartu Y, ini kita akan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? The Fates terbalik itu ada perasaan kita sulit mengerti ya, kenapa hal-hal menyakitkan, kenapa hal mengecewakan terjadi pada orang baik. Karena kita merasa udah benar nih, kita merasa udah lurus di sini. Oke, kenapa ini harus terjadi padaku? Balik ya, sebenarnya setiap orang punya case yang beda di sini. Jadi kalau kisah cinta, teman-teman kita akan bertanya kenapa ini tidak bekerja dengan baik, kenapa ini tidak berjalan dengan baik, kenapa dia tertutup, kenapa banyak kenapa yang kita tanyakan. Oke? The Fates Reverse, teman-teman, ya. The Fates Reverse. Tak sesuai dengan takdir, menolak takdir, melawan takdir. Sebentar, apa ini? Oke, aku lihat dulu dari tengah. Apa yang kamu rasakan di sini adalah to be fair reverse, ketidakadilan, kehilangan keseimbangan. Oke? Atau di sini kita merasa aku sudah melakukan ini, tapi kok aku tidak mendapatkan imbalannya. Aku sudah memberikan, tetapi kenapa dia tidak memberikan balik? Aku udah perhatian, aku udah mencintai, tapi dia kok tidak melakukan itu padaku? Karena to be fair, reverse. Kita merasa hanya aku yang memberikan di sini, ya, tapi tidak ada imbal balik. Oke? Time for nap reverse ini ada energi kayak workaholic gitu ya. Sulit sekali kita berhenti memikirkan tentang ketidakadilan itu. Mengapa ini terjadi? Kok sampai hati ya? Ini semua bercerita tentang keluh kesah dan penyesalan atas rasa yang kita dapatkan. Ya, karena menurut kita kalau kartu keadilan ini bercerita tentang to be fair ya. Tuh, keseimbangan. Ini bercerita tentang memberi dan menerima. Oke? Aku memberi dan aku harus menerima. Sementara energi berbalik di sini, teman-teman. Dari energi keadilan tadi, ya, menuju energi kelembutan dan kasih sayang. Aku sulit memasukkannya, sabar ya. Jadi teman-temanku, sulit kita remuk nih dalam energi yang seperti ini. Time for nap reverse ini kesulitan beristirahat, kesulitan menenangkan perasaan kita, emosi kita yang capek itu sulit sekali kita tenangkan, ya, atas rasa ketidakadilan yang kita terima. Apakah itu di dalam hubungan percintaan? Intinya di sini ada perasaan aku sudah melakukan, tetapi kenapa aku belum mendapatkan? Ayo luaskan ke bidang apapun. Oke? Aku udah berkorban nih, tapi kok aku belum mendapatkan? Ada bahasa yang seperti itu. Kalau ini untuk usaha, aku udah merintisnya, aku udah total melakukannya di sini, tapi kok ini hasilnya belum? Karena kartu to be fair reverse. Dalam arti kita telah memberi tapi kita merasa tidak mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Begitu juga di dalam hubungan. Jadi luas, teman-temanku, ya. Di dalam hubungan ada rasa yang seperti ini. Ada hal yang menyelamatkan di sini, teman-teman, dari energi diri kita. Kartu Y kita masih berdiri. Kartu Y itu adalah kartu di mana kita coba memahami motif, ya. Yang diinginkan semesta itu kan seperti ini.
tanyakan. Oke? Jadi kalau kita sudah bertanya mengapa, why, artinya kita udah dekat dengan sebuah penyelesaian atau sebuah pencapaian. Oke? Kita tidak hanya sibuk tenggelam dalam luka kita di sini, kok malangnya nasibku, kok kenapa ini terjadi, mengapa, banyak sekali keluhan. Ada yang menyelamatkan di sini teman-teman. Kita coba memahami motif. Coba memahami motif. Begini, ayo aku lebih persempit di sini. The Fates terbalik. Ini bercerita tentang satu hal yang tak sesuai dengan takdir. Ya, balik lagi, kita adalah makhluk perasaan, kita adalah makhluk metafisik yang tinggal di dunia fisik. Oke? Jadi di energi perasaan kita, ini kita bawa memori teman-teman. Karena kita adalah jiwa. Ya, kita bawa memori, sadar atau tidak sadar, apa yang dilakukan oleh perasaan kita itu di dalamnya penuh dengan memori cerita masa lalu. Oke, contoh. Aku masukkan ke third party ya, ini yang lebih gampang dimengerti ya, tapi ceritanya bisa luas kemanapun. Contoh, banyak yang datang ke aku, personal reading ke aku di sini teman-teman, udah menikah, baik-baik saja, tapi kok aku tiba-tiba terkoneksi rasa dengan dia, Mbak. Nggak kenal, nggak apa, baru ketemu tiba-tiba kontak, tiba-tiba connect. Itu dia nggak ngerti, ya, dia tidak mengerti bahwa jiwa dia punya memori masa lalu yang kalau kita buka past life-nya itu ada cerita. Oke? Itu dia teman-teman ya. Jadi apa yang dibawa rasa adalah memori, ya. Memori yang terekam, yang terbawa untuk kita selesaikan di kehidupan hari ini saat ini. Oke? Ketika rasa tadi ya tampil dalam dunia fisik kita, ini kan kita nih, kita tuh fisik dan metafisik. Oke? Kita adalah perasaan yang tinggal di dunia nyata, teman-teman. Di dunia nyata ceritanya berdasarkan hukum dan aturan. Ya? Jadi gak mengerti ini rasa. Rasa cuma tahu aku terkoneksi dengan dia. Ya? Tetapi ternyata di dunia fisik itu menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Jadi teman-temanku mau dipandang dari mana ini? Oke? Mau dipandang dari sisi mana? Dualitas teman-teman ya, dualitas. Kalau menurut versi perasaan adalah benar ketika aku merasa terkoneksi dengan dia. Tapi dari versi kehidupan kita yang pakai hukum dan aturan, salah, kamu tidak boleh terkoneksi dengan dia. Karena kamu sudah menikah, karena kamu sudah pasangannya yang ini. Begitu ya. Jadi teman-temanku, ada perasaan beberapa hal di sini tidak sesuai dengan takdir. Ya, kalau di dunia nyata kita dikatakan di sini menolak takdir, versi hukum dan aturan. Oke, kalau di dunia perasaan versinya berkebalikan, teman-teman. Jadi bingung. Oke, ayo kita lebih logika ya. Kita hidup di dunia nyata. Mau tidak mau kita harus mengikuti hukum dan aturan. Ya, ketika kita memaksakan perasaan kita tadi, teman-teman, untuk semuanya diwujudkan ke dalam dunia nyata ini, maka apa yang kita rasakan adalah ketidakadilan. Jadi misi kita di dalam dunia ini, teman-temanku, adalah membujuk rasa kita untuk bisa memahami dan menyesuaikan. Oke? Bagaimana cara berkehidupan dan berperilaku di dunia nyata. Yang ternyata semuanya ada batasan-batasan. Bisakah mengerti teman-teman? Jadi aku ambil di sini mengapa ini terjadi padaku. Mengapa ini tidak sesuai. Ada rasa yang seperti itu yang kita rasakan. Ya. Satu hal yang positif di sini adalah kita masuk ke energi Y. Ada satu gerakan yang kita lakukan di sini untuk coba memahami. Kalau kartu buku, akhirnya kita mempelajari, kita coba mengerti, kita coba mendalami, buka buku lagi. Kenapa ya ini terjadi padaku? Contoh, kalau pemahamannya yang tadi aku jabarkan itu sebuah pemahaman yang kita dapatkan teman-teman. Ya, oh iya ternyata ya semua perasaanku tidak bisa diwujudkan di sini karena aku tuh adalah makhluk rasa tapi tinggalnya di dunia nyata. Itu sebuah pemahaman yang didapatkan. Untuk setiap orang beda versinya. Apapun yang didapatkan di sini. Ada yang sebatas di sini, oh ya ini dosa nggak boleh dilakukan.
It's okay, apapun itu, ya. Ketika kita sudah coba buka buku, maka kita akan mendapatkan jawabannya di situ, yang bikin energi kita sedikit rileks, sedikit reda. Karena dari pikiran aku lihat kayak membujuk rasa kita di sini untuk menenangkan. Di energi breath adalah energi bernafas, energi meditasi. Satu energi yang kita di sini ada usaha untuk membuat segala hal menjadi tenang, menjadi pelan. Ya, kita bikin perasaan kita tenang di sini. Oke? Diberi pemahaman, diberi apa ya di sini? Sebentar teman-teman. Sebatas ini bisakah mengerti teman-temanku? Oke. Jadi kalau dalam cerita cinta ini teman-teman kita merasakan ada satu hal yang berubah di sini, ada satu hal yang tidak sama dengan dulu lagi. Mungkin kamu merasakan dia kok berubah, atau ada yang merasakan hubungan semakin rapuh, atau ada yang merasakan hubungan menuju hancur. Satu hal bergeser di sini, teman-temanku. Ya, sehingga tadi, kenapa dia kok diam ya? Kenapa dia kok tidak membalasku ya? Kenapa ini terjadi padaku ya? Aku merasa satu hal tidak adil terjadi denganku di sini. Aku lelah dengan ini semua. Aku kehilangan keseimbangan dengan ini semua. Ya, peace reverse. Itu energi kita yang coba mencari ketenangan atau kedamaian di luar diri. Pada akhirnya di sini ya ada yang mungkin menenggelamkan diri dengan belanja, bisa jadi. Apapun itulah hal-hal yang menghibur kita. Ya. Dan pada akhirnya aku lihat kita masuk ke energi breath. Itu udah memuat energi healing, energi berdoa, energi banyak di situ teman-teman. Oke? Jadi, teman-temanku, atas satu hal yang bergeser coba kita lihat cerita ya satu hal bergeser di sini, merasa aku bukan bagianmu lagi, aku tidak di situ lagi, aku tidak di kelompok itu lagi, aku tidak di kamu lagi. Ya, dia mengabaikanku di sini, merasa tidak berharga di sini, merasa apa ini Treasure Island Reverse ini ada perasaan tidak tertarik. Mungkin dia tidak tertarik lagi padaku. Ini juga memuat energi kayak kehilangan harta ya, karena kartu harta karun ini teman-teman. Ya, ada banyak rezeki, ada banyak peluang emas yang terlepas dariku. Yin, tak banyak yang bisa kulakukan, hanya bisa nerima aja di sini. Ya, atau ada banyak usaha dilakukan tapi kita tidak melihat hasilnya. Belum bisa melihat hasilnya di sini teman-teman. Oke? Banyak sekali situasi-situasi yang mendorong kita untuk melakukan gerakan berani di sini, melompat ke jurang. Atau dalam bahasa simbolik gitu ya, untuk melakukan gerakan perubahan. Oke? Masuk ke energi penerimaan nantinya. Energi kita harus masuk ke energi Merciful Mother Jamal dulu teman-teman. Harus masuk ke energi interest, energi kelembutan dan kasih sayang itu. Oke, jadi teman-temanku, sadar atau tidak sadar, kalau dulunya kita maksa di sini ya, aku harus mendapatkan. Ya, ini udah ada bahasa dari diri kita, ya sudahlah. Gak apa-apalah di sini. Aku belajar untuk sembuh. Aku akan belajar menenangkan diriku di sini. Belajar menerima kenyataan di sini, walaupun peace-nya masih terbalik. Tapi ada usaha dari diri kita untuk membuat keadaan kita menjadi tenang. Walaupun sekarang masih belum tenang aku lihat. Oke? Jadi teman-temanku, kartu di atas masuk ke energi kasih sayang. Sadar atau tidak sadar apa yang kamu lakukan kepada dirimu sendiri, kepada mereka mungkin yang punya masalah denganmu adalah bentuk kasih sayang. Karena kita udah masuk ke, ya sudahlah. Ya gak apa-apalah. Itu udah penerimaan teman-teman. Ya, kalau kamu sudah menerima, di situ ada energi memaafkan, di situ ada energi banyak hal di sana yang digambarkan dengan energi Merciful Mother Jamal. Oke, ini tadi bukan ini. Ah, tuh dia. Ya, pergeseran dan transformasi. Jadi teman-teman, kalau dalam cerita cinta di sini, aku lihat kamu diam. Coba healing mungkin, coba menenangkan diri mungkin. Brit juga bercerita tentang kembali ke alam. Ya, ingin menetralkan energi, ada energi di sana seperti itu teman-temanku. Jadi sadarkah kamu apa yang terjadi dengan dirimu? Mungkin kamu merasa udahlah, aku nggak mau lihat cerita ini lagi. Kamu udah masuk ke energi memaafkan teman-temanku,
Merciful Mother Jamal di atas. Ya, sadar atau tidak sadar. Aku mau bacakan dulu puisi dari kartu Rumi. Sebentar. Yuk, aku udah buka puisinya, teman-temanku. Merciful Mother Jamal, di sini Ibu Jamal yang penuh rasa kasih dan sayang, ya, Ibu Jamal yang penyayang di sini. Wahai kebangkitan yang tiba-tiba, wahai berkat yang tak terhitung, wahai api yang berkobar di belantara pikiran, hari ini kau datang sambil tertawa untuk mendobrak penjara. Wow. Itu puisinya, teman-temanku, singkat sekali. Aku tertarik dengan kata-kata di sini, wahai api yang berkobar di belantara pikiran. Di sini api, di sini angin. Ya, ada api yang berkobar di belantara pikiran. Itu adalah masa ketika pikiran kita menanggapi perasaan atas rasa tidak adil yang kita dapatkan. Jadi kita pernah mengeras dulu tentang hal-hal yang ingin kita perjuangkan, teman-teman, tapi itu hancur semua, ya, karena Merciful Mother Jamal hadir di sini. Aku lihat seperti meruntuhkan hakim di dalam diri kita di sini. Oke, kartu ini jadi terbalik, ya, keadaan berubah di sini. Keadaan berubah. Pada akhirnya nanti kita masuk ke energi penerimaan, ya. Karena kalau sudah the fates terbalik di sini akan membawa kita pada suatu keadaan di mana kita akan menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak mampu bisa atau tidak bisa kita rubah di sini. Ya. Membawa kita pada perasaan, oh ternyata aku tidak berdaya, oh ternyata aku tidak punya kuasa di sini. Oke? Jadi, teman-temanku, aku lihat masuk ke energi Milk and Honey ini perjalanannya, ya. Mungkin hari ini, saat ini kita masih berusaha untuk menenangkan diri, untuk healing, untuk bikin slow, ya. Energi masih kacau ini aku lihat. Oke, tapi pada akhirnya nanti kita masuk ke energi Milk and Honey, akhirnya pasrah. Udah mulai itu, kalau udah di breed udah mulai pasrah di sana, ya. Sadar, tidak berdaya untuk menolak perubahan yang sedang terjadi di sini. Oke, teman-temanku, kalian akan apa di sini ya bahasanya? Kalian akan merasakan, kalian mungkin punya hati yang lebih lembut di sini untuk bisa melepaskan, untuk bisa memaafkan, untuk bisa menerima keadaan, kenyataan apapun yang sedang terjadi di dalam kisah cinta kalian, teman-teman. Oke. Kalau dulu rasanya sulit ya, remuk. Hari ini slow aku lihat ya, dengan energi breathe. Mana kartuku? Sebentar. Ayo, aku coba keluarkan beberapa kartu, teman-teman. I pretend not to care about you. Aku pura-pura tidak peduli dengan kamu di sini. Aku pura-pura tidak peduli denganmu di sini. There is no future of us. Oke. Teman-temanku, bukannya kita tidak tertarik lagi atas satu hal yang ingin kita gapai di sini. Apakah itu karir, pekerjaan seseorang? Ya. Pura-pura tidak peduli denganmu. Ini kita masuk pada satu keadaan di mana kita telah mencoba, tapi kayaknya apa yang kita temukan adalah kita merasa, ternyata aku tidak punya kemampuan di sini. Aku tidak berdaya merubah ini. Jadi ada gambaran kita sedikit mengalihkan di sini. Oke? Hakim di dalam diri terbalik ini. Kita kayak mengesampingkan di sini. Hakim di dalam diri kita. Ya? Jadi bukannya aku tidak tertarik di sini. Aku melihat kayak ini tidak mungkin. Kayak ini memang belum waktunya. Kayak ini luas teman-teman ya kalau kita masukkan ke energi umum. Ya ada, ini satu kondisi ya yang membawa kita tadi pada satu titik di mana kita membara untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Kita jadi kayak
melemah, menyerah, mengalah di sini. Ya, karena energi kita udah mulai masuk ke merciful Mother Jamal, energi yang penuh kasih sayang. Dari apa tadi? Dari menuntut keadilan, akhirnya kita masuk ke energi yang tadi, ya sudahlah, nggak apa-apalah. Aku belajar menerimalah di sini. Aku belajar menyerah di sini, ya. Dan masuk nanti pada satu kesadaran, kayaknya aku tidak berdaya merubah apa yang sedang terjadi di sini. Oke, teman-temanku. Kalau hubungan cinta, ya mungkin seseorang akan berkata di sini, aku pura-pura tidak melihatmu lagi, aku pura-pura tidak peduli denganmu lagi. Sebenarnya bukan tidak peduli, teman-teman. Ya, beberapa hal membuat seseorang berhenti di sini karena masuk ke energi breed. Oke, there is no future of us, ya mungkin karena orang ini tidak melihat masa depan hubungan ini, atau di sini kayak tadi dia udah banyak usaha yang dia coba tapi dia belum menemukan hasil atau titik temu di sini. Ya, sehingga timbullah bahasa di sini, I pretend not to care about you. Oke. I gave up on trying to fix us. Menyerah ya, energinya menyerah. Oke, jadi aku berhenti untuk mengusahakan ini. Ya, aku berhenti untuk mengejar tadi apa yang menjadi apa yang tadi. Ada api yang berkobar di dalam pikiran kita katanya. Ya. Energi slow ini, energinya melemah di sini teman-teman. Dari api yang membara dan membakar ini menjadi redup dan tenang. Oke? Mungkin kalau dalam sebuah hubungan ya ada kata-kata yang seperti ini. Seseorang yang saat ini berhenti mengusahakan, berhenti ngejar kamu mungkin. Pokoknya energinya diam. Seseorang dalam energi breath, seseorang dalam energi meditasi, seseorang dalam energi penyembuhan, healing, berdoa. Ya? Rasakan teman-teman, ini bisa energimu. Please don't use my past against me. Kalau ini aku bahasakan untuk diri kita, teman-temanku, kita udah coba melepas ini, ya. Tidak menggunakan masa lalu kita untuk menyakiti diri kita. Apa yang menyakiti tadi tentang keinginan, tentang api yang berkobar di dalam pikiran. Oke? Kita lepaskan itu keinginan. Karena kartu hakim di dalam diri pun sudah terbalik. Ya? Haha, I feel you are too good for me. Ya, ini kalau kita bahasakan untuk energi kita, teman-temanku, ya mungkin belum masanya aku di situ. Mungkin aku yang belum sampai di level itu. Oke? Kendor ini energinya, dari energi yang membara, bergejolak untuk mempertahankan keinginan dari perasaan kita tadi, ya energinya jadi slow. Kan? I feel you are too good for me. Ini energi yang ciut, teman-teman. Ciut energinya. Ada perasaan kita belum pantas di situ. Ya, ada perasaan kita belum pantas di sana. Jadi teman-temanku, tetap bersabar teman-teman ya. Tetap bersabar. Energi sedang bergeser. Aku masih melihat energi yang di situ. Perjuangan kita untuk menenangkan diri di sini. Perjuangan yang pada akhirnya membawa kita pada satu energi kelembutan dan kasih sayang. Oke, jadi ada perjalanan yang susah ya untuk dijabarkan, karena ternyata semuanya itu membawa makna di sini, teman-teman. Oke, untuk cerita-cerita hubungan ada cerita yang seperti ini. Ambil, sesuaikan dengan kondisimu, karena aku bacakan dalam energi yang besar, energi umum, ya, karena kejadian setiap orang tidak sama. Baik teman-temanku, ayo kita tutup bacaan kita. Singkatnya di sini aku akan bilang ya, teman-temanku,
kita semua sudah cukup kuat untuk menjadi lembut, ya, untuk memaafkan, untuk lembut pada diri sendiri, untuk lembut pada mereka. Itu gambaran energi yang hadir di sini dan gambaran yang sedang terjadi dengan diri kita, teman-temanku. Oke, kita tuh digiring masuk ke energi pasrah di sini, penerimaan, karena di sini ada kekuatan yang tidak terbatas itu, ya. Semuanya nanti dimulai di sini. Oke, baik teman-temanku, ambil yang bisa kamu ambil, tolak dengan tegas apapun yang tak ingin kamu terima dari bacaanku. Oke, itu aja. Ya, saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.